Ini membuktikan bahwa kita juga jadi tidak siap karena dulu dia percaya dunia ini. Nah, kalau ada jalan, coba sama tanya. Kita apa sih sebetulnya? Penentuan tujuan hidup itu penting. Khususnya orang timur, saya bacakan ajaran itu menurut pikir laga yang ada di pikiran ibu ini adalah ya kok maaf kalau boleh tahu, kalau boleh coba baca. Ibu tidak berpikir visi ke depan. Mikir saya ini Allah bisa putar terus. Saya baca di situ. Karena ibu tidak ada pemandangan lain selain pohon. Pemandangan yang paling hebat adalah ketika Anda menggambar laut. Maka coba anak nanti yang punya murid silakan punya suruh gambar. Kalau dia menggambar laut, saya yakin harapan dia pasti akan lebih luas dibandingkan yang menggambar. Cita-citanya pasti lebih luas. Nah, kembali ke sini, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya mapping kita, jangan saya jaga sebagai peramal ya, karena ini saya baca gambar. Dan ini menjadi situ masuk kalau kita mau tujuan apa. Pak Heri oke, visinya sudah lihat online. Tapi ketika ditanya tujuan jadi orang sukses, seandainya malaikat, ya Allah saya jadi orang yang sukses, itu kira-kira juga jadi problem. Karena definisi harus jelas. Cita-cita jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Ternyata jadi pemulung. Bermanfaat apa enggak? Manfaat. Apa itu? Anda ikhlas atau enggak? Tenang. Serius. Apakah Anda ikhlas? Ketika Anda jadi pemulung, itu berguna loh. Ini konkret, maka harus jelas. Di dalam psikologi modern, cita-cita tidak boleh jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah, nah, kamu ingin merasakan seperti apa sih? Pak, saya itu bisa pergi kemana-mana, bebas, saya punya uang banyak. Perkara terjadi apa itu nggak penting. Nah itu yang mudah dirujuk. Oh kalau kamu mau itu, yang cocok kamu kerjanya di sini. Saya belajar dari saya dulu, sejak kecil saya itu pinginnya boleh Pak. Boleh tidak pindah tempat, tapi saya punya duit. Tapi hobiku guru. Saya diterima di UNESA, melalui jalur dulu ada siswa berprestasi. Bapak saya nggak boleh. Kamu nggak cocok jadi guru. Hanya sekali itu bapak saya melarang saya menentukan belajar itu. Kamu nggak cocok jadi guru. Waduh, saya hobi ngajar. Hobi saya ngajar. Akhirnya begitu kuliah, lulus saya kerja di beberapa tempat. Sempat jadi kepala cabang di Jakarta untuk 9 saya di sana. Saya nggak cocok, tetap nggak kasar saya pulang. Akhirnya saya ngajar di sebuah madrasah. Gajinya 75.000 2 bulan. Senang tapi senang bapak saya puas ngajar itu. Gambar apa? Hati. Apa bapak? Cuma ini itu ya. Ini apa ini? Oh balik. Gulungnya loro. Pokoknya berdua ini kalau bisa jadi Pak. Kalau kita ya berlari. Ibu ketika kita menggambar kita yang kita gambar apa? Boleh satu. Hati. Apa lagi? Bapak-bapak ini gambarnya apa? Ini membuktikan bahwa kita juga jadi tidak siap karena dulu bukan tidak siap karena mulai jadi pemahaman maknanya lebih luas. Pemahamannya itu kunci kalau kita mau mencapai. Balik kembali ke tujuan sakti setelah tahu diri sendiri apa. Kalau kucing ngaca jadi macan itu menandakan bahwa kita ini semula
Pak Bukon ini dapurannya kayak ini. Tabrakan. Tapi ketika jadi tata sedemikian rupa, dibawa ke publik provinsi, membuat provinsi banyak ikut ini. Pak Bukon berkata ya, harus yakin. Kalaupun Anda uji, yo langsung aku uji pada industri. Saya itu mampu Pak. Usahanya apa? Saya trading Pak. Trading. Si bayar apa? Betul Pak boleh. Itu trading. Coba sampai aja. Saya pernah menyucikan mobil di tempat cuci mobil. Di situ ada orang jualan kopi. Di tempat cuci mobil ada jualan kopi. Ditelepon sama anaknya. Oh iya sebentar nak, ayah masih di tempat kerja ini nak. Ya tamunya suruh nunggu, ayah masih di tempat kerja nanti pulangnya sejur. Cuma jualan warung kopi kan gorengan, tapi ayah masih di tempat kerja. Iya, nggak salah. Keren apa lagi? Keren. Bapaknya jual gorengan. Ini teman-teman Madura ya. Tapi dengan apa? Coba lihat jangan jual ini, kan baru Madura. Ya, ya masih jual batak goreng. Itu pasti kalau dengan ini. Madura itu selangkah di patokan Cina, otak bisnisnya. Percaya pada? Saya. Coba dengan anak korporat Cina, dengan fungsi yang kedua-dua kantor pos, depan kantor pos ada orang jualan materai, ada apa enggak? Depan kantor pos besar, masih ada orang jualan materai, jualan perahu, jualan angkot, ada apa enggak? Orang mana yang jualan? Madura. Jelas di dalam kantor pos, di situ dia jualan materai. Oh. Kok bilang? Kalau di online, sama Pak 15.000. Omsetnya berapa? Sebenarnya rata-rata ya waktu Pak 5, 10. Oh nggak kerasa. Wah, bener. Tapi PD-nya dapat. Ya. Oke, tujuannya apa? Banyak pertanyaan yang kemudian yang nggak bisa jadi peserta itu habis itu cari waktu. Pertanyaannya adalah Pak, saya harus memulai dari mana Pak? Mau kalau jadi cerita kok memulainya dari mana ya nanti ya? Terus tak jawab lagi, memulainya dari mana? Mulainya dari yang kecil. Kemarin seorang malam itu saya pikir begini, hartamu ada berapa? Rumah, tanah, mobil, apa mana ya? Dan semua aset yang kamu miliki ada berapa? Jumlah. Di jumlah. Mau tahu apa? Enggak, saya mau ada jawab. Pertanyaan kedua, hartamu itu sudah cukup apa belum? Cukup Pak, wes gak usah berbisnis, udah cukup kok. Motivasinya sudah ada, belum sudah cukup. Nah itu kuncinya juga itu menjadi penting. Orang rata-rata pikirannya dua, dia kemana-mana, pas pelatihan pulau, kamu mungkin cita-citanya apa? Saya ingin jadi wirausaha Pak. Kamu cita-cita apa Pak? Jadi wirausaha Pak. Saya ingin jadi orang sukses Pak. Direjek atau motivasinya lah jelas. Karena maaf, ketika dihitung harta bendanya sudah cukup, dan yang kok tidak ada susah-susah. Terus makin sama ibadah, rumah di Mekah mati Indonesia lah. Kan ya. Kembali ke situ, ditanya di situ. Anda jangan berpikir bisnis itu susah. Maka kalimat ini enggak abdoni itu ekspektasi contoh konkretnya di seluruh besar. Sesungguhnya UMKM itu penting. Kemudian di salah satu sesi kita akan dulu, kita akan dulu. Nah, masalah teknologi kita boleh kita gunakan dulu. Karena selama ini juga kita belum bisa mendapatkan apa-apa dari itu. Tapi masyarakat kita yang sekitar itu bisa melakukan ekonomi dulu. Kita bisa membantu ekonomi masyarakat di desa kami. ramah lingkungan, ramah berjalan kaki dan bisa dinikmati siapapun, baik untuk warga sendiri maupun orang yang melintasi. Karena kalau jalan itu menjadi gerbang
Kalau kita mau ke Damjati, kalau kita mau ke Pojok, kalau kita mau ke Lembean, kalau kita lewat di situ, bilangnya kita akan menjadikan itu suatu CV yang bergerak di bidang outbound dan wisata juga. Nah, kenapa gagal? Ternyata teman-teman yang dikumpulkan ini terlalu banyak orang-orang pintar, sehingga kita sama-sama memiliki, itu sama-sama memiliki keinginan untuk mengatur. Nah, inilah yang menjadi masalah di tempat kami dulu. Nah, dari situ akhirnya kita evaluasi, dan yang perlu diperbaiki itu adalah kita harus sama-sama siap menjadi leader dan juga siap menjadi follower. Itulah yang ternyata yang jadi masalah. Ketika kita sudah tahu, oh ini harusnya seperti ini, kalau nggak seperti ini nanti pasti akan gagal. Nah, tetapi kalau ini langsung diputus di tengah jalan, misi kita pasti akan terputus juga. Nah, ketika itu dicoba, ya udah, kebutuhannya atau konsep ini kita jalankan dulu. Setelah dijalankan nanti proses yang saya katakan, coba kalau kita mau bekerja itu DPN-nya apa? Jadi salah satunya mungkin sekarang yang sudah dijalankan UMKM. Saya juga masuk sampai ke sana, BPND-nya apa? Dan saya garis bawahi, ternyata mampu bentuk kita mental. Jadi mental itu harapan kita kan satu sinergi, bahwa semakin kita terbentur lagi akan terbentuk. Dan itu memang dari kita misalnya ngomong tidak harus ngemis. Sekarang ini kalau kita ngomong, yakinlah semua sepakat butuh modal. Tapi satu juga sama, semua orang pengen di modal.